Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan kegiatan ruang kolaborasi 3.1.A.5 pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang telah kami lakukan pada ruang kolaborasi dengan anggota kelompok yang terdiri dari Ibu Asfiratul Mawaddah sebagai presenter, Bapak Agus Sofyan sebagai moderator, Ibu April Puji Astuti sebagai notulis, saya sendiri Ahmad sebagai pengumpan balik 1 dan Bapak Jam'an sebagai pengumpan balik 2. Pemilihan kasus berdasarkan pengalaman nyata yang terjadi pada salah satu anggota CGP pada kelompok kami. Studi kasusnya adalah seperti ini. Pada salah satu SMK terdapat siswi yang diminta berhenti sekolah dan disuruh menikah oleh orang tuanya karena ada orang yang melamarnya. Meskipun siswi tersebut masih di bawah umur dengan kondisi ekonomi lemah di saat pandemi seperti sekarang, di lain pihak siswi tersebut adalah murid berprestasi dan ingin melanjutkan sekolah. Apa yang akan dilakukan guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam menghadapi kasus tersebut? Paradigma etika yang kami pilih terhadap kasus tersebut adalah 1. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Tidak adil apabila si Dela tidak melanjutkan sekolah sesuai keinginannya, dan juga kita merasa kasihan terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi oleh orang tuanya. Yang kedua adalah jangka panjang lawan jangka pendek, long term versus short term. Apabila jadi menikah, maka impian Dela untuk melanjutkan pendidikan sudah tertutup. Dan apabila tidak jadi menikah, si Dela dapat menggapai impiannya untuk bersekolah. Prinsip pengambilan keputusan kita ambil berpikir berbasis aturan, rule based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenal nilai-nilai yang bertentangan. A. Mengizinkan orang tua si murid menikahkan anaknya meskipun di bawah umur karena masalah ekonomi. B. Memenuhi kebutuhan si murid untuk tetap bersekolah dengan artian dia tidak patuh kepada orang tua. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah wali kelas selaku penanggung jawab si Dela dalam kelas. Yang kedua, wali murid, orang tua dari si Dela. Yang ketiga, si Dela sendiri selaku pelaku dalam kasus ini. Yang keempat adalah kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan yang ada di lembaga. Yang kelima adalah tunangannya yang berusaha untuk menikahi si Dela. Yang ketiga, pengumpulan fakta-fakta yang relevan. A. Dela ingin tetap bersekolah sesuai dengan kemauannya. B. Ada yang melamar Dela dan orang tua Dela menyetujuinya. C. Orang tua Dela kesulitan dalam bidang ekonomi sehingga mereka memilih putrinya untuk berhenti sekolah dan menikahkannya dalam kondisi yang seperti saat ini. D.
Della masih berusia 18 tahun dan masih di bawah umur untuk dinikahkan. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal. Kasus tersebut bisa berpotensi pelanggaran hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah. Anak perempuan batas usia nikah adalah 19 tahun dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Uji regulasi atau standar peraturan. Terdapat peraturan bahwa siswa atau siswi SMK SMA tidak boleh menikah ketika masih bersekolah. Uji intuisi. Murid akan menjadi korban karena dia berprestasi dan ingin tetap bersekolah. Uji halaman depan koran. Apabila kasus tersebut menjadi konsumsi masyarakat luas, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan kepada pihak yang terlibat. Uji panutan atau idola. Hal yang akan dilakukan seorang panutan akan berdiskusi dengan orang tua, Della, dan pihak sekolah agar menemukan penyelesaiannya. Pengujian paradigma benar lawan benar. A. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Perlu diketahui tadi bahwa Della ingin bersekolah sehingga tidak adil bagi Della kalau Della tidak bisa bersekolah. Dan rasa kasihan kami ambil dengan terhadap kondisi orang tua yang kekurangan dalam perihal masalah ekonomi. B. Jangka pendek lawan jangka panjang. Short term versus long term. Yang keenam adalah prinsip pengambilan keputusan. Kami ambil di sini berpikir berbasis peraturan karena dalam aturan sekolah anak sekolah tidak boleh menikah. 7. Melakukan opsi trilema. Orang tua tetap dapat menerima lamaran, namun hanya sekedar bertunangan, bukan pernikahan karena Della masih belum cukup umur. Untuk mengatasi biaya sekolah, wali kelas akan berdiskusi dengan kepala sekolah agar si Della dapat diberi keringanan biaya sekolah dengan adanya kompensasi biaya pendidikan sehingga Della dapat tetap bersekolah sesuai dengan yang dicita-citakannya. 8. Membuat keputusan. Keputusan yang diambil oleh kelompok kami adalah orang tua dapat menerima lamaran tersebut namun hanya sekedar bertunangan, bukan dinikahkan. Untuk mengatasi biaya sekolah, orang tua tidak perlu meminta anaknya berhenti sekolah karena ada keringanan biaya yang akan diberikan oleh sekolah. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sesuai dengan langkah pengujian kasus dan menjadi problem solving dari kasus tersebut sehingga ke depannya bila ada kasus yang serupa dapat dijadikan acuan. Pergi berkicau si murai batu, berkicaunya pagi dan petang. Inilah kami kelompok 1, di sini senang, di sana senang. Berkicau elok si murai batu, berkicau riang di atas dahan. Inilah kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Guru Penggerak Merdeka Belajar. Salam bahagia.